Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu pengumpulan data dalam penilaian kelas. Langsung saja, yang pertama ada jenis-jenis pengumpulan data. Jenis pengumpulan data ini ada banyak sekali. Yang pertama ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ya, jenis ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama ada evaluasi diagnostik. Nah, ini evaluasi yang ditujukan untuk menelaah atau mencari kelemahan peserta didik dan faktor penyebabnya juga. Yang kedua itu ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi ini gunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan program kegiatan tertentu. Selanjutnya ada penempatan, yaitu evaluasi digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya ada evaluasi formatif, yaitu dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada evaluasi sumatif. Sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya ada jenis evaluasi berdasarkan sarana. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada evaluasi konteks, yaitu ditunjukkan untuk mengukur konteks program, baik itu tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada evaluasi input. Ini diarahkan untuk mengetahui input, sumber daya, maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada proses. Ini tunjukkan untuk proses pelaksanaan, baik itu mengenai kelancaran proses, kesesuaian dan rencana, maupun faktor pendukung dan lainnya. Dan selanjutnya ada evaluasi hasil atau produk. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Selanjutnya ada evaluasi outcome atau lulusan. Ini diarahkan untuk melihat hasil peserta didik lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Selanjutnya ada jenis evaluasi berdasarkan ruang lingkup. Ini terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran ini mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program, strategi pembelajaran, dan aspek pembelajaran lainnya. Selanjutnya proses pembelajaran. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran yaitu mencakup penguasaan peserta didik dalam menguasai materi peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, baik itu khusus maupun ditinjau dalam kognitif, efektif, dan psikomotoriknya. Selanjutnya ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek. Evaluasi berdasarkan objek terbagi menjadi 3, yaitu pertama evaluasi input. Evaluasi ini terhadap peserta didik itu mencakup kemampuan pribadi, sikap, dan keyakinan. Selanjutnya evaluasi transformasi. Evaluasi ini merupakan unsur-unsur terhadap transformasi atau perubahan proses pembelajaran, antara lain adalah materi, metode, dan lainnya. Dan selanjutnya evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Dan berdasarkan subjek, ini terbagi menjadi 2. Evaluasi ini pertama ada evaluasi internal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam, seperti halnya guru. Dan evaluasi eksternal. Evaluasi ini dilakukan oleh orang di luar sekolah sebagai evaluator, yaitu misalnya orang tua dan masyarakat.
Dari banyaknya jenis itu ada juga salah satu evaluasi yang dikenal, yaitu evaluasi formatif, yang merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap kali satuan program pembelajaran atau subpokok bahasan dapat digunakan sesuai dengan tujuan selama jumlah peserta didik telah menguasai atau memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting sebab tanpa data maka penelitian tidak akan berhasil. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses tindakan. Data dikumpulkan dengan berbagai teknik, yaitu yang pertama yaitu observasi. Jadi observasi ini merupakan kegiatan pengamatan pada saat melaksanakan kegiatan PTK. Observasi bisa dilakukan oleh guru sendiri maupun guru yang lain. Pengamatan ini ditekankan pada proses belajar dan tindakan. Dan ada pun yang dipersiapkan yaitu melakukan perekaman terhadap proses pembelajaran. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam observasi yaitu yang pertama perencanaan bersama, fokus, membangun kriteria, keterampilan observasi, dan yang terakhir adalah balikan atau feedback. Yang kedua yaitu catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Selain observasi, data itu bisa dikumpulkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat catatan harian guru, catatan harian siswa, rekaman dengan tape recorder, angket, wawancara, dan berbagai dokumen yang terkait dengan siswa. Yang pertama yaitu catatan harian. Catatan harian guru yang biasa disebut dengan field note dibuat oleh guru setelah pembelajaran selesai. Kegunaan catatan harian ini untuk mencatat kegiatan atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam pembelajaran. Jadi catatan harian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu catatan harian guru dan catatan harian siswa. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan informasi yang penting bagi peneliti. Dokumen ini memiliki makna sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dokumen yang dimaksud adalah semua catatan harian siswa, guru, kepala sekolah yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Namun, dalam penelitian tindakan wawancara juga memiliki peranan yang sangat penting. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi dari yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan pada siswa tentang pelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu angket. Angket atau kuesioner dapat digunakan untuk menjaring pendapat siswa tentang pembelajaran, asalkan dibuat secara sederhana dan memuat pertanyaan yang dapat direspon oleh siswa secara terbuka atau bebas. Dan yang ketiga, yang C adalah instrumen penilaian kelas. Instrumen penilaian kelas itu yang pertama adalah instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk yang lain. Instrumen yang kedua adalah penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian, terus akhir data atau ujian sekolah madrasah memenuhi persyaratan substansi konstruksi. Yang ketiga, instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi konstruksi bahasa dan memiliki bukti validitas empirik secara menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Instrumen non-test ini seperti yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu adalah angket, inventory, dan pengamatan. Instrumen ini biasanya digunakan untuk menilai aspek sikap, minat terhadap mata pelajaran, konsep diri, dan nilai. Langkah yang pertama adalah pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat, bentukan indikator minat. Terus yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan, misalnya skala Likert dengan 4 skala seperti senang, tidak senang, selalu, atau tidak pernah. Biasanya itu dalam buku-buku paket ada. Yang keempat adalah telaah instrumen oleh sejawat, perbaikan instrumen. Yang kelima, yang keenam, siapkan inventory laporan diri. Yang ketujuh, tentukan skor inventory dan buat hasil analisis inventory skala minat dan skala sikap. Yang selanjutnya, berikut adalah ragam penilaian kelas. Yang pertama adalah
penilaian unjuk kerja. Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Jadi diamati langsung oleh para pendidik atau gurunya. Yang kedua adalah penilaian sikap. Sikap hendaknya mencakup 3 domain atau komponen pembelajaran, yang afektif, kognitif, dan konotatif. Yang keempat, penilaian tertulis. Penilaian ini dapat diambil dari peserta didik dengan cara mengajukan butir-butir pertanyaan, bisa juga kuis dan sebagainya. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan tugas dari seorang guru yang ditentukan biasanya mendapatkan waktu tertentu untuk mengerjakannya. Yang kelima, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode tertentu. Jadi pendidik atau guru itu harus jeli, cermat. Yang keenam, penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik pengamatan di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetisi yang dipelajarinya. Terima kasih.